ربي ظني عسى لا خاب والرجا فيه تقرب بالطلب جد علينا بالمقاصد والطلب ربي ظني عسى لا خاب ليتني هو قد بعد بايقترب بلقى عنده السعادة لقرب ليتني هو قد بعد بايقترب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, kata lahwun yang artinya hiburan yang membuat lupa dari ibadah, lupa dari zikir, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dari akhlak yang terpuji, lupa dari etika, disebut sebanyak 10 kali. Ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa, dan ada yang dibaca khafad. Di antaranya ialah lahwal hadis, di mana nyanyian yang tidak mendidik yang dilantunkan oleh artis-artis perempuan, kemudian menjadi penghibur laki-laki yang bukan mahramnya, itu lahwal hadis. Disebut di dalam surat Luqman ayat 6, artinya percakapan kosong yang tidak berguna. Kemudian lahwun disebutkan di dalam surat Jumat ayat 11, ma indallahi khairun minal lahwi, sesuatu yang di sisi Allah lebih baik daripada hiburan. Dan perlu kami jelaskan, semua kata dari kata lahwun terdapat 10 kali dalam Al-Quran, semua dalam tema negatif. Di antara hiburan, kadang-kadang hiburan itu dikemas dengan religi, justru akan membuat terkontaminasi suatu ibadah, suatu ritual yang suci, suatu amalan yang suci, dicampur dengan hiburan-hiburan yang tidak sesuai dengan syariat, menjadi terkontaminasi. Disebutkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam risalahnya At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan-peringatan wajib untuk mereka yang membuat maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Di halaman 8, 9, 10, Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam risalahnya ini menceritakan ketika hari Senin tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah, beliau menyaksikan acara maulid di satu tempat pondok pesantren, di mana di acara maulid itu tentu saja dilantunkan ayat Al-Quran, juga dibacakan biografi, sirah dan sejarah Nabi SAW. Tapi sangat disayangkan, kata beliau, wa akhdaru lidzalika alatil malahi, di acara itu juga terdapat alat-alat hiburan, durbid dufuf,
menabuh rebana yang disertai bihuduri niswatin ajnabiyat, dihadiri perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Kami singkat kemudian wal musiqi, disertai dengan musik-musik yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian disebutkan lagi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, wajtima'ir rijal ma'an nisa mukhtalitat, dan bercampurnya laki-laki dan perempuan, warraqsi, dan berjoget, wal istighraq fil lahwi, tenggelam hanyut di dalam hiburan, wadduhik, dan tertawa, wartifa'il aswad, kerasnya suara, wasya, dan teriakan-teriakan. Kemudian kata Mbah Hasyim Asy'ari, fanahaituhum, aku larang mereka, langsung di tengah-tengah lokasi itu aku melarang mereka. Wa angkartuhum, menghentikan mereka, antilkal mungkarat, dari kemungkaran-kemungkaran itu. Fatafarraqu, maka mereka bubar takut dengan wibawa Mbah Hasyim Asy'ari. Wansarafu, mereka membubarkan diri. Ini pernah terjadi. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari jangan dianggap konservatif yang tidak dinamis. Beliau seorang ulama yang dengan reputasi ilmu yang sangat tinggi. Beliau juga moderat, itu saja mengingkari hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Kami baca di dalam tafsir An-Nablusi, sebuah tafsir kontemporer yang insya Allah pengarangnya masih hidup sampai sekarang, namanya Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Di jilid 13, di halaman 370, diceritakan seorang penyanyi masuk di toko buku di negara Itali. Dakhala mughannin ila maktabatin fi Italiyah. Kemudian penyanyi itu laki-laki melihat Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa asing, yakni bukan bahasa Arab. Penyanyi itu anti-Islam. Melihat Al-Quran dijual di toko tersebut, dia bertanya, siapa penyusun kitab tersebut? Penjual buku menjawab, Allah, seraya menunjukkan jari-jarinya ke arah langit. Allah. Kemudian penyanyi itu membeli Al-Quran. Dia anti Al-Quran, dia anti Islam. Begitu dibaca karena terjemahannya dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Falamma qara'ahu, setelah penyanyi itu membacanya, amana bihi, dia mendapatkan hidayah, langsung iman. Wa aslama, dan memeluk agama Islam. Wa tarakal ghina, dan meninggalkan aktivitas menyanyi. Bahkan wa anfaqa sarwatahu kullaha, dia membelanjakan seluruh kekayaannya fi syira'i ustuwanati aghanihi, untuk membeli piringan-piringan hitam, di mana di dalam piringan-piringan hitam itu terdapat rekaman nyanyian-nyanyiannya. Dibeli di mana-mana, berusaha membelinya karena dia bertobat, li'itlafiha, untuk menghancurkan piringan-piringan hitam nyanyiannya itu. La'allallaha yaghfiru lahu dalik, dan dia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni rezeki-rezekinya yang dia anggap kotor dari hasil nyanyian-nyanyian yang penuh dengan kemaksiatan
yang jauh dari syariat. Memang tidak semua nyanyian itu dilarang, tidak semua musik itu dilarang, asal sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi penyanyi ini mendapatkan hidayah, lalu menyesali profesinya sebagai penyanyi yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas menggambarkan penyanyi masuk Islam dan menyesali aktivitasnya. Kemudian saya baca di dalam Tarikh Madinah Dimashq, Tarikh Madinah Dimashq, jilid 51, karya Ibnu Asakir, di halaman 263, di jilid 51. Kitab ini terdapat 80 jilid. Kami ambil jilid yang 51 di halaman 263. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istama'a ila qainatin," barang siapa yang mendengarkan biduanita, perempuan yang menyanyi yang tidak etis menurut Islam, subba fi udhunaihi al-anuq yaumal qiyamah, akan dituangkan di dalam kedua telinganya orang yang mendengarkan, yang menikmati lagu-lagu biduanita yang tidak etis, ya, dituangkan di dalam dua telinganya al-anuku, timah cair, timah yang cair, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Nah, kami menyimpulkan dari ayat Al-Quran, kemudian fatwa Ki Haji Hasyim Asy'ari, kemudian peristiwa orang penyanyi di Itali, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa K-pop atau Korean pop itu jelas ma'ruf, diketahui sebuah budaya yang negatif, penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran. Maka K-pop ini dilarang menurut syariat Islam. Bagaimana kalau ada seseorang yang notabene ini ulama, mungkin belum tahu dengan terminologi K-pop, mungkin belum tahu informasi secara sempurna tentang budaya Korea Selatan, yaitu Korea pop, kemudian memberikan apresiasi. Di sini akan kami jelaskan. Pertama, apabila ada seorang ulama memberikan fatwa atau penjelasan yang salah menurut pandangan syariat, apalagi ulama itu merangkap sebagai pejabat atau penguasa, maka pertama adalah kesalahan ulama tersebut dalam berfatwa dan berapresiasi menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya para ulama, para asatid, untuk berhati-hati dalam merespon persoalan-persoalan aktual. Pertama, satu. Yang kedua,
ulama yang memberikan fatwa apresiasi terhadap satu perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ini ulama apabila merangkap sebagai pejabat publik, penguasa publik, hendaknya mempunyai bitonah khair, penasihat, asisten, orang dekat yang independen dan informal. Kenapa harus independen dan informal? Supaya tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain yang menasihati ulama tersebut, memberikan masukan kepada ulama tersebut, diambil dari berbagai ahli. Karena dia seorang ulama, sekaligus penguasa, pejabat publik, maka dia seharusnya mempunyai bitonah khair, pembisik yang baik, asisten yang baik, penasihat yang baik, ahli dalam bidang agama, sosial, politik, ekonomi, bahkan dibutuhkan ahli sains dan teknologi yang ada di sekitar ulama. Terutama apabila ulama ini merespon perkara-perkara yang aktual yang terkait dengan perkembangan sains dan teknologi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama apalagi sebagai penguasa dan pejabat, naluri waspada, gharizah khubrah, naluri waspada supaya aktif. Itu yang ketiga. Naluri waspada supaya aktif dengan membaca kitab-kitab sejarah, membaca kitab-kitab sirah, terutama kitab-kitab perang dan bagaimana intelijen dalam sejarah, supaya ulama ini paham tentang medan politik dan tidak mudah untuk dibohongi, apalagi dijebak untuk menjatuhkan ulama tersebut, untuk dehumanisasi terhadap ulama tersebut, untuk menghilangkan kehormatan ulama tersebut dan ulama yang lain. Maka ulama ini harus aktif dihidupkan naluri waspada. Itu penting sekali untuk menjaga supaya tidak mudah untuk dijebak, dibohongi, dan diperdaya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila ada ulama yang berfatwa dan memberikan apresiasi yang salah terhadap perkara yang mungkarat, tidak sesuai dengan syariat, maka ulama ini harus dinasihati, diberikan masukan, bukan dihujat dan dihina. Kenapa bukan dihujat dan dihina? Karena untuk menjaga marwah ulama secara keseluruhan. Kalau dihujat dan dihina, memberikan ruang kepada sosial, ruang kepada publik untuk melakukan kebiasaan protes, kebiasaan ghibah, menggunjing, kebiasaan membuli, kebiasaan menghujat terhadap para ulama dan kiai, dan ini jelas dilarang oleh Islam. Karena apa? Akan menyebabkan hilangnya marwah ulama dan akan membuka pintu penolakan terhadap dakwah Islam dan bisa membawa stagnasi dakwah dan tidak efektifnya dakwah. Oleh karena itu, saya baca dalam kitab
As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi, sebuah kitab kumpulan hadis Nabi SAW karya Al-Baihaqi. Kami ambil di jilid 15. Di jilid 15 di hadis nomor 21.520. Hadis nomor 21.520. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu zallatal alim. Awas, hati-hatilah dengan terplesetnya seorang ulama. Jangan tergesa-gesa menghujat, membuli. Wantadiru fai'atahu, dan tunggulah kesadarannya, tunggulah taubatnya. Karena apa? Akan mengembalikan lagi terhadap marwah ulama. Maka ulama ini kalau memang sudah di banyak nasihat dan banyak masukan, seyogyanya dan seharusnya ulama tersebut untuk memberikan ralatan dan koreksi terhadap fatwanya dan apresiasi terhadap perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terkait dengan K-pop. Maka ulama ini memberikan ralatan. Tetapi kita tidak boleh menghujat, kita tunggu wantadiru fai'atahu, dan tunggulah kata Rasulullah SAW, kembalinya dan kesadaran ulama ini ditunggu, dan kita tidak boleh mengikuti substansi dari fatwa tersebut, substansi dari apresiasi tersebut karena tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kita sekali lagi tidak boleh menghujat. Ittaqu zallatal alim. Awas dengan terplesetnya orang alim. Awas dalam arti kita tidak boleh mengikuti. Awas dalam arti kita jaga lidah kita, tidak serta-merta kemudian menghujat dan berbahaya dalam eksistensi dakwah dan fatwa para ulama secara keseluruhan. Saya baca di dalam syarahnya hadis tersebut oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shahir karya As-Suyuti di jilid 1. Kami baca di hadis nomor 147. Beliau mengatakan, wabtaghu lahu udran ma wajadtum lidzalika sabila. Apabila ulama ini salah dalam berfatwa dan berapresiasi, maka kita mencari bagaimana mungkin dimungkinkan ulama ini ada uzur syar'i, mungkin ketidaktahuan beliau tentang apa itu K-pop, ketidaktahuan beliau, informasi belum masuk secara sempurna, dan yang saya khawatirkan adalah jebakan bagi beliau. Yang saya khawatirkan adalah kesengajaan untuk menghilangkan kehormatan beliau. Maka sudah saya sebutkan di atas, ulama harus aktif dan hidup naluri waspada, gharizah hubrah. Wabtaghu lahu udran ma wajadtum lidzalika sabila. Ini di dalam Faidul Qadir. Kenapa masyarakat publik jangan sekali-kali menghujat ulama yang benar, menasihati, memberikan masukan dengan menjaga marwah kehormatan ulama secara keseluruhan.
Karena ada seseorang bernama Ibnu Asakir yang mengarang kitab Tarikh Madinah Dimashq 80 jilid. Kemudian saya baca dalam karya yang lain tentang kehebatan Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam bukunya Tabyinu Kadhibil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Sebuah kitab pembelaan terhadap Abul Hasan Al-Asy'ari dari fitnah-fitnah. Namanya kitabnya Tabyinu Kadhibil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, karya Ibnu Asakir di halaman 18. Beliau mengatakan, wa'lam ya akhi, dan ketahuilah wahai saudaraku, wafaqana Allahu wa iyyaka limardatih, semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita dan kamu menuju ridhonya Allah, limardatihi, wa ja'alana mimman yahsyah, dan semoga Allah menjadikan kita semua di antara orang-orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan di antara orang-orang yang senantiasa takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ketahuilah, wa'lam anna luhumal ulama rahmatullahi alaihim, semoga para ulama mendapatkan rahmatnya Allah. Sesungguhnya daging-dagingnya para ulama masmumatun, beracun. Jadi kalau kita gunjing, kita hujat, berarti kita memakan daging ulama. Meskipun ulama ini salah. Karena kalau kita menggunjing, itu akan terjadi negatif dalam psikologis, yaitu kita merasa diri kita ini detik itu juga kita ini bersih, lebih baik daripada ulama. Dan nanti suatu saat ada nasihat dari ulama, kita ini tidak begitu sensitif dengan nasihat para ulama, karena terbiasa kita menganggap ulama ini layak untuk dihujat. Kemudian kita sendiri ini tidak sensitif dengan nasihatnya para ulama. Anna luhumal ulama rahmatullahi alaihi masmumah, sesungguhnya daging-dagingnya para ulama ini beracun, yakni akan berbahaya bagi mereka yang menghujatnya. Bahaya secara psikologis terutama, bahaya secara moralitas, bahaya secara etika. Karena dimakan oleh mereka yang hujat, dimakan oleh mereka yang menggunjing. Ini jelas dikatakan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyinu Kadhibil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Yang terakhir, kami mengingatkan terhadap diri kami sendiri dan para ulama yang lain, karena ulama itu membawa agama. Dan agama ini inherent dengan semua dinamika yang terjadi secara aktual. Maka kita, para ulama, para kiai, para asatid, kembalilah pada jati diri sebagai ulama, kembalilah pada marwahnya para ulama, memberikan konseling, memberikan fatwa, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Tentunya para ulama, para asatid harus bagaimana bisa berjalan pada khittahnya para ulama salaf, as-sabiqun al-awwalun, ulama-ulama pendahulu seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.